واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وزد وأنعم على نبينا وقرة أعيننا وخليل ربنا جل جلاله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. قال الله تعالى في محكم التنزيل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، معاشر المسلمين وجمرة المسلمات رحمني ورحمكم الله. Pertama-tama kembali kita mengucapkan alhamdulillah karena pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat kasih sayangnya, dengan nikmatnya yang tiada tara, Allah berikan kepada kita nikmat berupa nikmat hidayah. Sehingga dengan nikmat itu kita mampu melaksanakan sholat, kita mampu melaksanakan perintah-perintah Allah, dan mampu untuk menghadiri dan menjalankan ibadah talabul ilmi. Kalaulah bukan karena nikmat Allah, tentu kita akan disibukkan dengan perkara-perkara dunia, waliyadzubillah, bahkan perkara-perkara maksiat. Jadi Allah lah yang telah berikan hidayah taufik kepada kita. Ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan, di antara nama Allah, salah satu dari Asmaul Husna, nama-nama Allah yang baik adalah Allah punya nama At-Tawwab. Apa itu At-Tawwab? Zat yang terus memberikan ampunan kepada orang yang bertobat. Tawwab ini dalam sisi bahasa dia bentuk sighah mubalaghah, atau dalam bahasa kita hiperbola. Artinya Allah Subhanahu wa taala banyak mengampuni manusia. Dan dalam akidah Ahlus Sunnah, nama Allah itu sifatnya apa, Pak? Ya, dibahas ya dalam kitab-kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah, nama penetapan isbatul asma'i wa sifat tauqifi, ya. Penetapan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah itu sifatnya tauqifiyah. Apa yang maksud dengan tauqifiyah? La madkhala fihi al-aqlu. Tidak ada pintu masuk akal atau tidak ada peran akal dalam menetapkan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Jadi kita menetapkan bagi Allah nama sebagaimana yang Allah tetapkan dan Rasulnya. Kita menetapkan bagi Allah sifat sebagaimana yang Allah dan Rasulnya tetapkan. Itu yang pertama kali. Ya, jadi kita kedepankan dalil naql, ya. Tidak ada ijtihad, ya. Tidak ada ijtihad dalam menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah sendiri yang telah memberikan nama kepadanya bahwasanya Allah itu adalah At-Tawwab. Kenapa Allah berikan nama At-Tawwab terhadap dirinya? Karena Allah tahu. Karena Allah tahu hamba-hambanya nanti akan banyak melakukan dosa. Supaya mereka tidak berputus asa dari dosa yang mereka lakukan itu, supaya mereka mau bersegera memohon ampunan kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala berikan nama terhadap dirinya bahwasanya dia adalah sang penerima taubat. Namun manusia sudah diberi kesempatan bertobat dengan keangkuhan dan kesombongannya, tidak mau sujud-sujud juga, tidak mau kembali juga kepada Allah. Padahal ya, kalau manusia kembali kepada Allah, Allah akan mengampuni dosanya kalau mereka mau bertobat kepada Allah. Bahkan disebutkan dalam hadis
Hadisnya dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah. Rasulullah bersumpah dalam hadis ini, "Walladzi nafsi biyadihi, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku di tangannya, di genggamannya. Lau lam tudnibu, kalau seandainya kalian tidak berdosa, la dhahaballahu bikum, Allah akan hilangkan kalian. Allah akan musnahkan kalian. Wala jaa biqaumin, maka Allah akan datangkan satu kaum yudhnibun, mereka akan berdosa kepada Allah, fayastaghfirunallaha, dan kemudian mereka memohon ampunan kepada Allah, bertobat kepada Allah, fayaghfiru lahum, maka kemudian Allah mengampuni mereka. Jangan salah paham hadis ini. Ada pula orang memahami hadis ini, dalam hadis ini terdapat pelajaran keutamaan berbuat maksiat. Tidak ada. Hadis ini menjelaskan keutamaan orang yang memohon ampunan kepada Allah, keutamaan orang yang tidak berputus asa terhadap rahmat Allah. Walaupun banyak dosa yang dilakukan, jangan pernah mengatakan, aduh, Allah tidak akan mungkin mengampuni dosa saya telah banyak kali. Jangan, Pak. Karena ayat ini, hadis ini, maaf ya, ini semakna dengan firman Allah dalam surah Az-Zumar, dalam ayat yang lain. Maaf, dalam, kalau nggak salah dalam surah Az-Zumar atau Al-Ahzab, lupa saya, Pak. Namun Allah mengatakan, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Katakan wahai Muhammad kepada hamba-hambaku yang melampaui batas, yang dosanya luar biasa, hambaku yang kafir, yang munafik, yang musyrik, ya kan, yang pelaku kabair, pelaku dosa besar, katakan kepada mereka wahai Muhammad, la taqnatu min rahmatillah, jangan pernah kalian putus asa dari rahmat Allah, dari ampunan Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, karena Allah itu akan mengampuni dosa semuanya. Kalau orang kafir, Pak, Donald Trump misalkan, mau mengampuni kepada Allah, mu'allaf dia, Allah ampuni. Tidak ada yang ya mustahil bagi Allah kalau kita mau minta ampun. Tapi kan manusia sombong, Pak. Sudah dikasih kesempatan hidup supaya bertobat kepada Allah, tobat-tobat. Sehingga nanti akan menyesal manusia itu. Seperti ayat yang kita baca tadi, Pak ya. Manusia itu akan bertobat. Qalu Rabbana ghalabat alaina syiqwatuna wa kunna qauman dhalin. Di akhir kelak, orang yang tidak bertobat, orang kafir yang tidak masuk Islam, pelaku maksiat yang tidak bertobat dari maksiatnya, dia akan mengatakan, ya Tuhan kami, ghalabat alaina syiqwatuna, kami telah disesatkan oleh orang nafsu kami tidak mau bertobat ketika di dunia. Wa kunna qauman dhalin, dahulu kami termasuk orang-orang yang zalim ketika di dunia. Rabbana akhrijna minha, ya Tuhan kami, keluarkan kami dari neraka itu, ya Allah, keluarkan. Fa in udna, kalau seandainya kami kembali maksiat, ya, fa inna zalimun, maka sungguh zalim kami, ya Allah. Maka apa kata Allah? Qala khsi'u fiha, ya, maka Allah menjawab permintaan orang-orang yang berdosa di akhirat. Ya, apa kata Allah? Tinggallah kalian dalam keadaan terhina di dalam neraka ini, wala tukallimun, dan jangan berbicara denganku, diam kalian. Tidak ada lagi kesempatan kalian untuk bertobat. Kalau nggak bertobat itu di dunia ini Pak ya, sebagai mukadimah kita. Maka tobat itu adalah ibadah yang tidak pernah kita lepas dari yang namanya tobat. Kenapa, Pak? Karena manusia selalu berdosa gitu ya. Nah, ketika kita berdosa, maka jangan pernah putus asa dari tobat itu. Sebanyak apapun dosa kita. Dan jangan merendahkan orang. Ada teman kita yang mau tobat, nah tobat kan gaya tobat, nggak boleh. Alhamdulillah dia mau tobat gitu kan. Kita hargai. Nah, ini hadirin yang Allah. Karena ada juga sebagian orang ya, temannya sudah nggak sholat, diketawain, diejek-ejek. Alhamdulillah. Kita dukung teman kita yang tobat. Nah, ini hadirin yang Allah. Nah, ini sebagai muqaddimah kita pada malam hari ini. Baik, hadirin yang Allah muliakan, kita lanjutkan pembahasan kita. Kita masih pada bab ya,
Babu ma jaa fil kuhani wa nahwihim. Bab ma jaa, apa saja dalil-dalil yang datang yang dibawakan oleh penulis tentang perdukunan. Jadi pembahasan kita masih tentang perdukunan dan yang semisal mereka, semisal para dukun-dukun itu kan gitu. Nah, ini hadisnya telah kita baca kemarin. Yang inti daripada hadisnya, hadis ini sahih, riwayat Imam Muslim. Rasulullah bersabda, man ata arrafan, barang siapa yang mendatangi dukun alias peramal, fasa'alahu an syai'in, atas kemudian yang datang ini bertanya kepada dukun ini tentang sesuatu, fasaddaqahu, dan dia membenarkan ucapan dukun tersebut, lam tuqbal lahu salatun arba'ina yauman, tidak diterima salatnya selama 40 hari. Kan itu hadisnya kemarin Pak ya. Nah, sekarang kita lanjutkan makna secara global dari hadis ini. Jadi hadis ini Pak dari para sahabat, dari para istri Nabi, dari sebagian istri Nabi, dan sebagian di sini diantaranya adalah disebutkan oleh pensyarah kitab, hiya Hafsah, yaitu dari Hafsah. Jadi Hafsah ini Pak adalah anak seorang ya sahabat yang mulia, sahabiyun jalil, Umar bin Khattab. Dan Hafsah ini suaminya meninggal ketika perang, menjanda dia, ditawarin sama Rasulullah sama teman-temannya, Rasulullah ditawari sama orang tuanya kepada Abu Bakar, menolak, Utsman menolak. Pak ya. Ya. Ketika sahabat semua menolak, Pak, ini janda nih ya, janda ditinggal mati nih sama suaminya. Maka yang datang adalah Rasulullah SAW. Karena ketika Umar sabar Pak ya, maka Allah gantikan dengan apa? Dengan manusia yang paling mulia dari sahabat-sahabat yang menolak tadi. Artinya menunjukkan kepada kita bahwasanya para sahabat itu luar biasa Pak. Ya, persahabatan mereka karena Allah luar biasa. Sampai anaknya ya kalau janda ya kan, gadis pun dia mungkin ditawarin sama temannya kan gitu. Nah, ini hadirin yang dimuliakan Allah. Enggak nengok dia Pak ya. Akulah ada istrinya. Abu Bakar sudah ada istri Pak, namun tetap ditawarin sama Umar, sudah ada istrinya, karena Rasul itu biasa, ya. Dia para sahabat Nabi itu biasa, Pak. Ta'ajud ya, bukan seperti kita, sesuatu yang negatif ya, tabu. Kalau mereka sunnah, ya. Mereka menganggap itu sunnah karena mereka sangat ya sami'na wa ta'na ketika mereka mendengarkan firman Allah, fankihu ma qablakum minan nisa'i masna. Kan Allah mulai dengan dua. Nikahilah wanita yang kalian sukai, dua dulu. Maka kalau sahabat, kalau beda dengan kita, karena level kita di bawah sahabat. Kalau kita kan bingung dulu, kalau dua nggak sanggup lah ya, ngeri ya. Kayak melihat hantu kita mendengar itu, takut kita. Mungkin takut dengan istri juga, ya Pak ya. Dengan istri bahaya Pak. Ya Pak ya, mudah-mudahan tidak ya dengar ini. Ya nanti sampai di rumah ini apa yang dibilang Ustaz ya, jangan Bang diamalkan ya. Ya, bahaya itu kan gitu. Nah ini hadirin yang Allah muliakan. Beda Pak iman kita. Iman istri kita dengan istri para sahabat beda juga kan gitu. Iya. Mereka cemburu juga Pak. Iya. Aisyah pun pernah melemparkan diri juga. Iya. Tapi kecemburuan mereka itu dikalahkan dengan keimanan. Artinya yang lebih dominan imannya. Cemburu ada, itu manusiawi. Nggak ada cerita ya. Sahabat Umar pun, istri Umar pun pernah marahin Umar Pak. Iya. Ini asarnya sahih. Namun Umar Masya Allah ya, beliau ada orang yang gagah dalam medan perang ya. Tapi kalau sedang dimarahi istri diam juga dia. Iya, kemudian ada sahabat yang waktu itu hadir Pak. Umar, kamu seorang amir, waktu itu beliau menjadi khalifah. Kok seperti itu dimarahi istri seperti itu? Iya. Memang istriku lagi marah. Tapi jangan lihat keburukannya ketika marah. Itu tipsnya Pak ya. Kata beliau, jangan lihat keburukannya ketika marah. Namun ketika istri kalian salah, nilailah kebaikannya. Kenapa saya nggak balas kemarahan istrinya, saya juga tidak ikut
marah karena saya mikir, yang ngasih saya, yang masakin saya istri saya, yang melahirkan anak saya istri saya, ya, yang mengurus rumah tangga saya istri saya, yang nyuci baju juga istri. Itu Pak, itu luar biasanya Umar ya. Ya, ketika istri marah dia diam. Iya, karena yang dinilai adalah kebaikan. Jadi suami istri itu Pak harus saling memaklumi gitu ya. Jangan selalu kita mencari titik lemah dari pasangan kita. Lihat Umar Pak. Ketika istrinya marah, Umar mampu menahan marahnya juga, sabar. Kenapa Pak? Karena menilai ada sisi kebaikan istri yang dia lihat, sehingga itulah yang membuat dia kuat bersabar ya, ketika tatkala istrinya tersulut emosi kan gitu. Karena istri para sahabat juga manusia, terkadang juga emosi Pak. Namun memang keimanan mereka itu mengalahkan perasaan. Nah, di situ poin yang terkadang kita tidak mampu untuk menyamai para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita kembali kepada pembahasan kita. Ya, kemudian ya makna global dari hadis ini ya, sampai di mana Mas? Ya, kemarin sampai di mana Mas? Apa? Ya betul ya. Iya. Kemarin kan sudah kita baca syarahnya sedikit itu. Sampai di mana Mas? Iya, yang mana? Oh iya 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 iya. Oh jadi masih makna global dari hadis ini Mas ya? Iya. Baik, iya. Jadi pada masih pembahasan kosakatanya Mas ya? Iya, baik. Qala Syarih rahimahullah hafizahullah taala ma jaa fil kuhan. Jadi judul bab ini Pak, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ma jaa fil kuhan. Ai minat tafwidh wal wa'id. Ya. Ma itu artinya apa saja, ya. Ma jaa, ya. Ma di sini kalau dalam bahasa Arab namanya isim mausul, artinya alladhi ya. Yang kita artikan yang apa saja yang datang, hadis-hadis fil kuhan. Ya, tentang para dukun. Maksudnya apa? Ai minat tafwidh, yaitu dalil-dalil yang merupakan tafwidh, yang merupakan ancaman keras lagi. Ya. Minat taghlid dari ancaman keras, wal wa'id juga hampir sama. Taghlid dengan wa'id ini sama-sama ancaman, kecaman Pak ya. Ancaman dari Rasulullah terhadap pelaku perdukunan, terhadap praktek perdukunan gitu ya. Yakni pelakunya. Ya. Wa nahwihim, dan yang semisal dengan mereka. Seperti siapa yang semisal dengan dukun? Nah, kal arrafin, seperti ya arraf ini Pak, orang yang mengklaim tahu tentang perkara gaib. Nah, ini arraf itu. Wal munajjimin, dan ahli perbintangan. Maksud ahli perbintangan ini Pak bukan orang yang menguasai ilmu astronomi, bukan ya. Ahli perbintangan ini adalah orang yang meramal dengan bintang. Nah, bukan seperti ilmu apa ya, seperti ilmu sains ya, tentang biologi gitu ya, atau ilmu fisika, bukan ya. Ini ilmu perbintangan di sini maksudnya adalah orang-orang yang meramal dengan bintang, yang bukan bagian daripada ilmu sains, bukan. Warramalin, ramal ini Pak ya, tukang ramal, ya, hampir sama dengan arraf ya. Nah, kemudian hadis ini kata penulis, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, an ba'dhi azwajin Nabi. Hadis ini berasal dari sebagian istri-istri Rasul, yakni istri Nabi SAW. Siapa dia? Wahiyah Hafsah. Dia adalah Hafsah. Kemudian dalam hadis ini juga Nabi mengancam orang yang mendatangi dukun, ya, tukang ramal, dan bertanya sesuatu kepada dukun atau tukang ramal tersebut. Lantas kemudian dia membenarkan, percaya di apa yang dikatakan oleh dukun itu, maka ancamannya dari Rasulullah tidak diterima salatnya 40 malam. Maksudnya la thawaba lahu fiha,
tidak ada ganjaran. Jadi pahalanya zol. Pahalanya nol. Dan tidak hanya sholatnya Pak yang diancam tidak mendatangkan pahala, orangnya juga diancam diancam neraka. Nah, kalau dia mati tidak bertobat dari perbuatan syirik. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sholatnya sah. Kalau sholatnya dikerjakan dengan syarat dan rukun, dengan fikih yang benar, ya kan, sesuai dengan hukum fikih, secara hukum fikih sholatnya sah, maka dia tidak mesti mengqadha sholatnya, enggak. Namun pahalanya batal. Ini Bapak Ibu yang diberikan, seperti orang sholat riya. Kalau orang sholat riya, pahalanya batal, tapi sholatnya sah, maka tidak ada kewajiban baginya untuk mengulangi lagi sholat yang dilakukan. Nah, beda dengan Bapak habis sholat, ingat Pak, subhanallah, saya tadi ya kan lupa mandi, saya kan lagi ini gitu ya, lupa mandi wajib Pak, langsung diwudu sholat. Nah, itu harus diulang Pak, batal sholatnya. Karena diantara syarat sholat itu adalah suci dari hadas besar dan hadas kecil. Karena Nabi mengatakan la sholata ya man la wudu'a lahu, ya, tidak sah salat ya bagi orang yang tidak ada wudu. Bagaimana sahnya wudu Pak? Sementara hadas besarnya masih ada. Nah, ini hadirin yang dimuliakan. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan la yaqbalullahu sholata ahadikum idza hadatsa hatta yatawaddaa. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salat salah seorang di antara kalian kalau berhadas, ya, sampai dia berwudu. Maksudnya kalau hadas kecil. Tapi kalau hadas besar tetap diangkat dengan mandi wajib. Atau Bapak sholat Pak, Allahu Akbar, selesai sholat, lupa, tadi kan saya kan turun, gitu kan. Lupa dia berwudu, karena cepat-cepat supaya orang lakukan gitu. Langsung dia Allah, tadi baru ketut saya nih. Kalau kita yakin ketut Pak, maka batal sholat kita, wudu kembali dan diulangi. Beda dengan riya. Kalau riya yang batal pahalanya, sholatnya sah secara hukum fikih. Nah, begitu juga orang meninggalkan orang yang mendatangi dukun, pahalanya yang batal. Kalau sholatnya sah, maka tidak ada kewajiban baginya untuk mengulangi sholat. Jangan bapak tadi datang dukun ya, ulang lagi sholat Pak. Tidak ada, itu bid'ah gitu ya. Kalau kita suruh dia ulangi sholat lagi, ya gitu. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekarang kita masuk makna global dari hadis yang mulia ini. Qala syarihu hafizahullah taala, berkata pensyarah kitab yang semoga dijaga oleh Allah, al-ma'na al-ijmali lil hadis, makna ijmali, yakni makna secara global dari hadis yang mulia ini. Beliau berkata, yubayyinu sallallahu alaihi wasallam al-wa'ida al-mutarattaba 'ala adh-dhahab ila al-kuhan. Ya, yubayyinu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan al-wa'id, ancaman, al-mutarattab, ya, yang dikenakan 'ala adh-dhahab ila al-kuhan, bagi orang yang pergi mendatangi tukang ramal, para dukun, wa nahwihim, dan yang semisal dengan mereka, li su'alihim, untuk bertanya kepada mereka, anil mughayyabati, tentang perkara-perkara gaib, allati la ya'lamuha illallah, yang mana perkara gaib itu tidak ada yang mengetahuinya hakikatnya kecuali Allah. Jadi perkara gaib mana ada yang tahu. La ya'lamu, dalam Al-Quran Allah mengatakan la ya'lamu man fis samawati wal ardi ghaiba illallah. Nah, ini ayat apa Pak? Ada yang tahu Pak? Nama suratnya Pak? La ya'lam. Ya. Ya, ini dalam surah An-Naml ayat 65. Catat Pak ya. Surah An-Naml ayat 65. Ya. Apa kata Allah? Qul la ya'lamu, katakan wahai Muhammad, tidak ada yang tahu. Man fis samawati wal ardi ghaiba. Man fis samawati wal ardi ghaiba illallah. Tidak ada yang tahu. Man, ya, man ini Pak isim mausul namanya kalau dalam bahasa Arab ya. Yang mana man ini memberikan makna umum, siapa saja.
Tidak ada yang tahu siapa saja di langit maupun yang di bumi. Al-ghaiba. Lihat Pak, di sini ada huruf alif lam. Alif lam di sini ulama mengatakan lil istighraq, ya, yang memberikan makna umum. Tidak ada sesuatu pun di langit dan yang di bumi yang tahu perkara gaib manapun. Illallah. Kemudian ditetapkan hanya Allah satu-satunya yang tahu. Jadi kalau ada orang yang mengklaim, yang mengaku-ngaku mengetahui perkara gaib, berarti dia telah menyamai Allah. Dia telah menempatkan posisinya sama dengan Allah. Dia telah mengambil posisi Allah. Dia ingin menjadi Tuhan selain Allah juga. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya dukun itu Pak ingin menyamai Allah, ingin menandingi Allah. Dukun itu Fir'aun bencong gitu. Kalau Fir'aun asli ngaku Allah, kalau dukun nggak ngaku Allah, tapi perbuatannya mengindikasikan mereka juga ngaku sebagai Allah juga. Kenapa mereka mengklaim tahu tentang perkara gaib? Tapi kalau Fir'aun gentleman, ngaku betul dia sebagai Tuhan. Kalau dukun enggak, terkadang pakai sorban juga dia kan. Tapi perbuatannya mengindikasikan dia ngaku menjadi Tuhan. Makanya dukun itu sangat keras dalam Islam itu. Tidak boleh didatangi, dipercayai kufur kita, nanya enggak diterima sholat kita. Sehingga dalam Islam telah kita bahas ya, hukuman sanksi pidana bagi dukun adalah hukuman mati. Iya, maka kalau di Saudi Pak, dukun habis. Ya dipenggal dukun. Ya. Nah, di tempat kita lah dukun sosokan Pak ya, punya asosiasi dukun di tempat kita. Iya, subhanallah. Na'udzubillah Pak, luar biasa. Dukun juga punya pengacara di tempat kita. Iya, ketika dukun di tempat kita dilecehkan Pak, iya, ngadu ke polisi. Ada ya, dilecehkan oleh pesulap ya. Asosiasi dukun buat ini ya, buat laporan, tapi lapornya tidak lengkap ya, tidak memenuhi persyaratan delik pidana yang dilaporkan. Karena yang disampaikannya betul, banyak nipunya kan gitu. Ya, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita tidak juga ya harus percaya ya kepada pesulap, karena pesulap pun dukun, Pak. Iya, sulap pun dukun. Namun dukun yang tidak sampai kepada syirik. Dukun dalam artian kata melakukan perbuatan sihir tangan. Karena sulap itu Pak, ia kan menggunakan trik ya, menipu. Itu dalam agama ya Pak, di dalam tinjauan syariat itu juga masuk dalam kategori sihir. Namun bukan sihir yang menggunakan pertolongan atau bantuan setan. Kalau yang syirik itu Pak, yang pelakunya kufur itu, kalau dia melakukan apa? Melakukan trik, melakukan sihir dengan bantuan setan. Kalau dengan trik itu Pak, itu dosa besar. Karena dia telah melakukan penipuan. Gitu. Karena dalam agama kita berbohong itu haram Pak. Kecuali ada beberapa kondisi saja yang dibenarkan berdasarkan dalil. Gitu. Seperti seorang suami bohong terhadap istrinya, Masya Allah dek makanannya enak banget, padahal udah matinya ya Allah ya, seumur umur baru inilah saya makan makanan yang hancur ini ya Allah gitu. Tapi karena dia sayang sama istrinya, ingin mengambil hati sang istri ya kan, udahlah ditahan deh gitu. Boleh ya Pak. Dan itu dikiaskan Pak bagi teman-teman kita ya kan, yang melakukan tauliyah. Apa itu tauliyah Pak? Dia memicu dia demi kebaikan katanya. Iya, padahal dia setiap pekan ya keluar terus ya. Kemana Pak ya? Ke rumah ibu di sana. Maksudnya ibu anaknya, ya kan? Orang rumah yang kedua gitu ya. Ada yang mengambil kias dengan ini Pak. Wallahu ya. Itu ijtihadnya, mudah-mudahan aja ya dia seorang mujtahid yang benar dalam ijtihadnya. Wallahu ya. Karena prinsipnya kalau kita iya terus terang Ustaz katanya payah zaman sekarang ini kan, gitu. Maka lebih baik kita minta maaf Ustaz daripada kita minta izin ya. Itu kata mereka, tapi saya nggak mengamalkan Pak, ini bahaya. Iya bahaya Pak ya. Kalau bagi saya pribadi bahaya. Angkat tangan ya. Ini bagi orang-orang khusus Pak ya. Istilahnya itu kita harus bikin disclaimer Pak ya. Hanya dilakukan oleh yang ahli di bidangnya. Ya Pak, harus disclaimer, jangan bilang saya nyuruh Bapak gitu enggak Pak ya. Ini hanya orang khusus ya.
orang-orang yang sudah mampu finansialnya mungkin, ya kan? Mampu secara mental, tidak penakut, gitu ya. Kalau saya masih yang penakut. Iya, 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 masih belum berani Pak. Ini memang berat Pak ya, iya. Nah ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dalam hati kita tetap ada niat Pak ya. Yang namanya sunnah itu tetap kita niatkan, ya kan? Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetap kita niatkan bahwa walaupun tidak mampu kita. Contoh jihad ke Palestina, ya kan? Kita kan tidak mampu, pemerintah kita tidak menyokong juga, kan tidak mampu Pak. Tapi dalam hati kita jangan Pak. Ya disebutkan dalam hadis sahih, barang siapa yang tidak dalam hatinya berniat untuk berjihad di jalan Allah, kalau dia mati dalam kemunafikan. Hadisnya sahih. Nah, karena itu bagian daripada ibadah jihad itu ya. Tapi untuk itu Pak, syaratnya belum ada di negara kita ini. Yang pertama, pemerintah belum mengizinkan. Bagaimana gitu ya? Orang tua kita mungkin tidak izin juga, karena jihad yang namanya kita keluar dari negeri itu namanya jihad tolak ya, Pak. Jihad yang kita keluar ke tempat musuh harus izin orang tua dulu. Orang tua mungkin belum tentu izin ya, nah, tambah lagi pemerintah gitu ya. Nah, belum ada syaratnya bagi kita, namun niatkan dalam hati kita, insya Allah. Kalau seandainya Allah menghendaki, kalau memang diizinkan pemerintah kita nyuruh antum saya kirim ke Palestina, ya siap kita Pak. Nah, apalagi teman-teman kita ya yang suka main panahan, niatkan itu ya. Untuk ini Pak, untuk berjihad, ya jangan main mana-mana aja. Niat untuk berjihad itu baru bernilai pahala. Jangan untuk lomba-lomba, lomba semangat yang ampun, kaget disuruh jihad, waduh ini bahaya nih gitu. Ini enggak Pak ya. Jadi kita lomba-lomba mana itu Pak, yang niatkan itu untuk apa? Untuk menegakkan kalimat Allah. Nah ini hadirin yang dibiarkan itu bagus Pak, itu sunnah. Ya. Bagi yang nggak ada kesibukan silakan bagus. Namun niat kita untuk apa? Untuk berjihad di jalan Allah. Minimal jihad terhadap diri sendiri Pak. Ya kan, jihad melawan kemalasan. Kan ke orang mager banyak ya. Udahlah, mana bilang gitu ya. Ya, melawan kemageran itu. Hanya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Kita kembali lanjutkan pembahasan kita. Jadi tidak ada yang tahu yang gaib itu kecuali Allah. Jadi orang yang mengklaim mengetahui yang gaib Pak, itulah dukun itu. Dan dukun musyrik dia. Karena dia telah mengambil ya sesuatu yang menjadi hak khusus bagi Allah. Peran Allah yang telah diambil oleh dukun. Nauzubillahi min dzalik. Kemudian kata beliau, anna jazaa'a man fa'ala dzalika. Sesungguhnya balasan bagi orang yang melakukan hal itu, yakni orang yang mendatangi dukun, bertanya sesuatu kepada dukun. Apa balasannya? Berdasarkan hadis di atas, hirmanuhu, dihalangi dia min sawabi salatihi, dari pahala salatnya, limuddati arba'ina yauman, selama 40 hari. Jadi itu balasan orang yang iseng-iseng nanya sama dukun, Pak. Ya. Dia belum membenarkan ini. Kalau dia membenarkan, ya, maka dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Litalabusi bil maksiyah, karena dia telah melakukan maksiat. Wa fi hadza, maka di dalam hadis yang mulia ini, wa'idun syadidun, ada ancaman yang besar, wa nahyun akidun, larangan yang sangat ya ditekankan, an hadzal fi'li, dari perbuatan ini, yakni mendatangi dukun. Mimma yadullu ala annahu, ini ada di antara yang menunjukkan bahwasanya perbuatan itu min a'dhamil muharramat, bagian dari ya perkara haram yang sangat besar. Wa idza kana hadza jazaa'u man atal kahin, kalau seandainya ini adalah balasan bagi orang, ganjaran bagi orang yang mendatangi dukun, fa kaifa bijazaa'il kahini nafsihi, bagaimana dengan balasan dukun sendiri? Orang yang mendatangi dukun saja luar biasa Pak balasannya, tidak diterima sholatnya gitu. Bagaimana dengan dukunnya sendiri? Ya tentu lebih parah lagi, ya kan? Na'udzubillahi min dzalik, kita berlindung kepada Allah dari hal itu. Wa nas'aluhu al-afiyata, dan kita memohon dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari dukun dan menjadi dukun, ya. Dari mendatangi dukun dan menjadi dukun. Jadi dukun lebih parah lagi Pak. Mendatangi aja enggak diterima sholat, kalau apalagi
kalau menjadi dukun itu sendiri. Nauzubillahi min dzalik. Kemudian qala asy-syarihu hafizahullah taala, berkata pensyarah yang semoga dijaga oleh Allah, Syekh Dr. Shalih Al-Fauzan hafizahullah, munasabatul hadis bil bab, korelasi hadis ini ya untuk atau pada bab yang tengah kita bahas. Jadi bab yang kita bahas adalah tentang apa? Tentang hadis ya dalil ya, yang dibawakan oleh penulis tentang wa'id taghril ya, terhadap pelaku perdukunan, ya dukun dan sejenisnya. Jadi apa korelasi hadis ini kan gitu? Maka korelasinya adalah kata beliau, anna fihi, sesungguhnya di dalam hadis ini an-nahya, terdapat larangan. Jelas sekali baik. Jadi Nabi mengancam orang yang mendatangi dukun itu dengan ancaman tidak diterima sholatnya. Berarti itu larangan. Jadi hadis ini mengandung larangan an ityanil kuhan, dari mendatangi para dukun. Wa nahwihim, dan yang semisal dengan mereka. Namun ingat Pak, larangan mendatangi ini mendatangi dalam rangka untuk bertanya. Tapi kalau seandainya dalam rangka untuk mengingkari, malah wajib Pak. Wajib bagi orang yang mampu. Contoh, orang yang mampu ini adalah orang yang punya wewenang. Jadi kalau seandainya kita sebagai RT Pak, dan kita diberikan oleh atasan kita wewenang untuk itu, boleh kita untuk membasmi dukun, wajib bagi orang yang punya kudrah, kekuatan untuk mencegah dengan tangannya. Yakni dia datangi dan dia tutup tempat perdukunan itu. Maka wajib bagi pemerintah kita untuk apa Pak? Untuk menstop perdukunan. Kalau tidak, maka akan ditanya oleh Allah kelak di akhirat. Nah ini berat Pak, menjadi pemimpin itu berat, ya kan? Maka jangan iseng-iseng kita mau nyalek gitu ya. Ya mau ya menjadi cawapres pula kan gitu. Berat, mampu nggak kita? Kita harus menjalankan syariat Allah ini. Kalau tidak, na'udzubillah, bagaimana pertanggungjawabannya di kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita meridhoi maksiat. Kita jadi pemerintah, ya kita undang organ, ya kan? Kita undanglah penyanyi barat ke negeri kita. Na'udzubillah. Bagaimana nanti pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka menjadi pemimpin itu banyak tanggungannya. Jangankan pemimpin negara, pemimpin rumah tangga aja udah berat, ya kan? Iya. Kita akan dimintai oleh Allah juga nanti tentang apa yang kita pimpin, istri kita pernah nggak kita didik kan gitu. Berat Pak. Iya, apalagi jadi yang di atasnya pemimpin RT, berat itu. Anggota RT kita harus kita tahu, ya kan? Kalau ada yang maksiat kita diamin, karena kita punya power ini. Jadi biarin itu udahlah, ya kan? Ada misalkan kosnya tidak jelas di RT kita Pak, rupanya na'udzubillah dia melakukan transaksi yang haram di kosnya. Sementara kita RT-nya Pak, diam aja kita, na'udzubillah, itu tentu akan dimintai oleh Allah pertanggungjawaban. Berat Pak ini hadirin ya Allah mulia. Ya, kita kembali kepada pembahasan kita. Jadi dalam hadis ini terdapat larangan dari mendatangi para dukun dan yang semisal dukun itu. Wa an tasdiqihim, dan dari membenarkan mereka. Tidak boleh kita benarkan, wajib kita dustakan. Kalau dukun bilang A, wajib kita bilang salah, gitu ya. Jangan kita bilang, wih, iya segan sesama dukun. Jangan segan sama dukun Pak. Iya. Sama dengan orang berzina, segan saya menegur orang berzina. Oh, bilangnya bahaya itu Pak. Jangan segan, katakan yang hak itu. Nah, makanya sahabat mengatakan kulil haqqo walau kana murran. Katakan yang hak itu, jangan segan-segan. Kalau itu jelas-jelas salah. Tapi kalau itu tidak salah, ya kan? Iyalah, ya kan kita harus punya ya etika, ya kan? Tapi jelas-jelas itu salah. Syirik misalkan kita diamin, itu jangan. Maka ada waktu kita berbicara, ada waktu kita diam. Ada memang bicara itu emas ketika melihat kemungkaran. Ya, ada pula diam itu emas, gitu ya. Nah, ini hadirin
yang Allah muliakan. Dan tidak boleh kita benarkan dukun, wajib kita tentang. Gitu. Kenapa? Limunafatihi, karena membenarkan dukun ini akan menafikan tauhid, terhadap tauhid kita, rusak tauhid kita, hancur akidah kita, jatuh kita ke dalam kesyirikan kalau kita benarkan ucapan dukun. Ya, kita salahkan aja dukun itu. Jangan segan-segan kita menyalahkan dukun karena mereka jelas salah, kan gitu. Kemudian hadirin yang Allah muliakan, apa pelajaran dari hadis ini? Ini penting juga Pak ya. Jadi ada di sini dua pelajaran saja yang beliau sebutkan. Ma yustafadu minal hadis, apa saja istifadah atau pelajaran, faidah minal hadis, dari hadis yang mulia ini, ya, hadis tentang larangan datang dukun ini. Yang pertama, yang pertama al-man'u minadh dhihabi ilal kuhani wa su'alihim anil mughayyabati wa tasdiqihim fi dzalika wa annahu kufrun. Ya. Larangan dari mendatangi para dukun dan bertanya kepada mereka tentang perkara gaib dan membenarkan mereka dalam perkara gaib tersebut adalah sesungguhnya dia adalah kekufuran. Kufur, na'udzubillah. Kemudian pelajaran yang kedua, tahrimul kuhanah. Tahrimul kuhanati, haramnya perdukunan. Jadi perdukunan ini haram. Ya, jenis haramnya sudah mencapai level kesyirikan. Tidak hanya haram yang biasa, Pak. Haram yang nomor satu yang haramnya, dosa besar yang nomor satu dukun itu. Karena termasuk syirik. Na'udzubillahi min dzalik. Wa annaha, dan sesungguhnya dia yaitu perdukunan itu min akbaril kabair, termasuk dosa besar yang paling besar. Dosa besar banyak. Yang paling besar dari dosa-dosa besar itu adalah syirik. Berjudi dosa besar, betul. Menipu orang dosa besar, ya. Durhaka sama orang tua dosa besar. Syirik yang paling besar lagi dari dosa-dosa besar itu. Ini luar biasanya syirik ini Bapak Ibu yang Allah muliakan. Kemudian kata beliau, ini ada faedah. Ini penting ya. Ini warning lah sifatnya Pak ya. Faidatun, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, faidah. Man dhahaba ilal kuhani, barang siapa yang datang kepada para dukun, walam yusaddiqu, dia tidak membenarkan dukun Pak. Dia hanya iseng, ini iseng sifatnya. Saya nanya-nanya, tapi saya tidak percaya Ustaz. Saya nguji aja dukun itu, ya kan? Lam tuqbalahu salatun arba'ina yawman. Tidak diterima salatnya Pak. Jadi yang tidak diterima salat itu Pak, orang yang hanya sekedar pergi dan tidak membenarkan. Kalau sampai dia percaya, kama ja'a fil hadis al-akhar, kama ja'a fil hadis al-akhar, kama ja'a fi dzalika al-hadis al-akhar, sebagaimana hal itu telah ditunjukkan ya pada hadis yang lain. Wa amma man saddaqahum, adapun orang yang membenarkan dukun, percaya betul kepada dukun, faqad kafara, maka sungguh dia telah kufur bima unzila ala Muhammadin, dari apa yang telah Allah turunkan kepada Nabi Muhammad, sebagaimana surah An-Naml ayat berapa Pak yang kita baca tadi? Ayat 65. Ya, berarti dia telah kufur kepada ayat itu, karena ayat itu mengatakan qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakan wahai Muhammad, tidak ada yang tahu siapa saja yang ada di langit dan yang di bumi. Malaikat pun tidak tahu Pak yang di langit. Karena di langit yang ketujuh itu ada tempat ibadah besar Pak, ada namanya Baitul Ma'mur, ya kan, di langit yang ketujuh. Setiap hari 70.000 malaikat masuk dan tidak pernah keluar lagi. Dan setiap hari 70.000 masuk, banyak sekali jumlah malaikat. Malaikat aja yang di langit tidak ada yang tahu perkara gaib, dan yang bumi juga kecuali Allah. Dukun katanya tahu gitu. Hebat pula dukun gitu ya. Ingin menyayangi Allah dan ingin menempatkan dirinya sebagai Allah. Na'udzubillah min dzalik. Disitulah letak kesyirikan dukun. Dan orang yang membenarkannya berarti dia telah kufur kepada Al-Quran yang mengatakan tidak ada yang tahu perkara gaib kecuali Allah. Maka kita simpulkan Pak, orang yang tidak diterima sholatnya 40 hari Pak adalah orang yang datang kepada dukun cuma iseng, tidak mempercayai dia, cuma nanya-nanya doang kan gitu ya. Tapi dia tidak mengingkari. Beda dengan orang datang kepada dukun tapi dia mengingkari, mengajak dukun itu tobat. Itu dianjurkan kalau orang yang mampu Pak ya. Orang yang
punya keberanian, dia punya ilmu, dia mampu menyampaikan, dan dia aman insya Allah. Tapi jangan pula kalau nyawanya terancam, nggak boleh haram juga, Pak. Karena ada kaidah dalam usul fikih ya, la dharar wa la dirar, ya, tidak boleh kita membahayakan diri dan membahayakan orang lain kan, seperti itu. Mencegah kemungkaran, menimbulkan kemungkaran yang lebih besar ya kan, itu juga tidak diperbolehkan. Artinya kalau dia mampu dan aman, dukunnya nggak bisa ngapain, boleh dia mendatanginya dan mengajak taubat dukunnya dan membantah kesesatan dan perdukunannya. Tapi kalau enggak, Pak, hanya sekedar nanya doang gitu ya, iseng doang, nah ini tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Tapi kalau sempat dia benarkan, maka kata Syekh Shalih Al Fauzan, dia telah kufur kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kita di malam hari ini. Ya, mudah-mudahan yang singkat ini bisa bermanfaat, memberikan motivasi kita untuk menguatkan keimanan kita, apalagi perdukunan ini Pak ya kan, karena semakin di akhir zaman semakin banyak kita tampak macam-macam perdukunan ya, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Di dunia maya dulu eksis Pak, ya punya channel dulu itu. Iya. Kemudian buka mau diisi khodam enggak katanya. Nah, jangan Pak, kita iseng-iseng, udahlah kita iseng-iseng, tidak diterima sholat kita. Tapi kalau kita untuk ya masuk ke situ untuk membantahnya, insya Allah tidak gitu ya. Ya untuk membantah, mengajak dia taubat, habis itu ya kita kabur dari channelnya, insya Allah. Nah, tidak termasuk orang yang iseng pingin tahu. Yang pingin tahu tidak boleh. Pingin tahu kata dukun itu kira-kira apa, kata dukun itu nggak boleh Pak. Nggak diterima sholat kita ya. Ini ancamannya dari hadis Nabi ini. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.